anak-anak, selamat pagi semuanya. Nah, jadi kita saat ini akan belajar agama. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Nah, jadi ambil sikap berdoa, dilipat tangannya, dan kita tundukkan kepala kita dan matanya ditutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan serta kesehatan di pagi hari yang cerah ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau pimpin ya Tuhan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran kami dengan baik. Dan kiranya pelajaran kami menjadi ilmu dan bekal untuk masa depan kami. Ya Tuhan, segala banyak dosa yang telah kami perbuat, kiranya Engkau hapuskanlah agar tidak terhalang kasih dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau dengar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke anak, nah jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai kemahakuasaan Allah. Nah jadi kita tahu ya anak-anak bahwa Allah itu maha kuasa. Nah jadi artinya Allah itu adalah maha kuasa, yaitu bahwa Allah mempunyai kemampuan, kesanggupan untuk melakukan segala sesuatu. Nah, bahkan anak-anak kita tahu juga bahwa Allah itu mampu menciptakan segala sesuatunya. Nah, oleh karena itu kekuasaan Allah itu tidak terbatas bagi ciptaannya. Nah, jadi kita tahu ya anak-anak bahwa Allah itu mampu melakukan segala sesuatunya. Apabila berkehendak, maka segala sesuatunya akan terjadi. Jadi anak-anak, di dalam Alkitab pun kita dapat melihat kemahakuasaan Allah. Nah, jadi di dalam Alkitab yaitu pada ayat Matius 14 ayat 13 sampai 21. Nah, jadi coba kamu baca-baca ya anak-anak dalam Alkitab tersebut, di mana mengisahkan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, jadi pasti kamu semuanya itu tahu kan anak-anak cerita tersebut. Pasti kamu semuanya itu pernah membaca kisah tersebut di dalam Alkitab. Nah, jadi kita tahu ya anak-anak bahwa Allah tersebut memberikan 5.000 orang laki-laki. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, di dalamnya itu sebenarnya Tuhan itu ada memberi makan perempuan dan anak-anak, namun mereka tidak dihitung. Nah, jadi yang 5.000 itu masih perhitungan dari laki-laki saja. Nah, di mana 5.000 orang tersebut Tuhan itu memberi 5 roti dan 2 ikan. Nah, jadi secara logikanya kan anak-anak kita tahu bahwa pasti hal tersebut itu mustahil. Pasti hal tersebut itu tidak mungkin terjadi. Nah, namun anak-anak, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak terjadi. Nah, jadi jika Tuhan itu berkehendak, maka segala sesuatunya tersebut akan terjadi. Nah, jadi anak-anak, Tuhan itu begitu dahsyat ya, di mana Tuhan itu sanggup memberi 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, bahkan masih ada sisa 12 bakul lagi ya anak-anak. Nah, jadi dari kisah tersebut kita dapat melihat bahwa Allah tersebut maha kuasa. Jadi untuk yang kedua, kamu juga bisa lihat dari Alkitab yaitu pada Matius 14 ayat 22 sampai 33. Nah, jadi kamu bisa membacanya
kamu buka Alkitab kamu di rumah, lalu kamu baca kisahnya ya anak-anak, di mana dalam Alkitab tersebut yaitu mengisahkan bahwa Yesus berjalan di atas air. Nah, jadi dalam kisah tersebut menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, di mana Yesus memerintahkan angin ribut reda, lalu juga Yesus berjalan di atas air, dan bahkan Yesus memerintahkan Petrus jalan di atas air. Nah, jadi kamu juga pasti pernah mendengarkan kisah tersebut kan anak-anak? Nah, jadi untuk mengingatkan kembali cerita tersebut agar kamu lebih paham lagi, coba kamu baca ayat tersebut di rumah ya anak-anak, agar kamu paham, agar kamu mengerti bahwa Allah itu begitu maha kuasa sekali. Nah, jadi untuk yang ketiga, kita juga dapat melihat kemahakuasaan Allah tersebut dari kisah penciptaan Allah. Nah, jadi di mana kan anak-anak kita tahu bahwa Allah itu pada hari yang pertama menciptakan terang dan gelap. Yang kedua, Allah menciptakan cakrawala, langit dan bumi. Dan yang ketiga, Allah menciptakan darat, lautan dan tumbuhan. Hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang. Dan untuk hari yang kelima, Allah menciptakan binatang di air dan burung-burung ataupun binatang di udara. Nah, sedangkan untuk hari yang keenam, Allah menciptakan binatang di darat dan manusia. Nah, jadi itulah ya anak-anak urutan penciptaan Allah. Nah, dari penciptaan Allah tersebut juga kita dapat melihat kemahakuasaan Allah, di mana Allah mampu menciptakan dari hari yang pertama sampai hari yang keenam. Nah, jadi kita tahu ya anak-anak dari kisah tersebut di mana Tuhan Allah memberikan 5.000 orang makan, baru Allah juga mampu berjalan di atas air, dan juga Allah menciptakan seperti benda-benda penerang, menciptakan manusia. Nah, jadi dari hal tersebut kita tahu bahwa Allah tersebut begitu maha kuasa sekali. Allah mampu menciptakan segala sesuatunya. Apabila Allah sudah berkehendak, Allah sudah berfirman, maka segala sesuatunya akan terjadi. Nah, jadi kita tahu ya anak-anak, bagi Allah tersebut tidak ada yang mustahil. Nah, jadi anak-anak pada saat ini Miss akan memberikan tugas kepada kamu ya. Nah, jadi coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Nah, jadi kamu disuruh seandainya kamu menjadi gambar tersebut, apa manfaatmu bagi orang lain? Nah, jadi contohnya itu bisa kamu lihat pada gambar yang pertama ya anak-anak, yaitu pohon kelapa. Nah, jadi manfaatnya itu ada dibuat alasannya, yaitu aku memiliki banyak manfaat seperti kelapa, dari lidi, batang, buah yang bisa digunakan membantu orang lain. Nah, jadi untuk gambar yang selanjutnya ada gambar bunga, matahari, pohon. Nah, jadi kamu kerjakan ya anak-anak. Kamu bisa lihat contohnya dari gambar yang pertama. Lalu anak-anak, nah di situ kan tugasnya ada 3, yaitu bunga, matahari, dan pohon. Nah, jadi untuk 2 lagi kamu tambahi, terserah mau apa, tapi dia itu penciptaan Allah. Nah, jadi tugasnya itu ada 5 ya anak-anak, yaitu dari bunga, matahari, pohon, dan 2 lagi kamu buat sendiri. Nah, jadi anak-anak, itulah tadi materi kita mengenai kemahakuasaan Allah. Disimak baik-baik, dan untuk catatannya kamu catat di buku kamu. Nah, setelah kamu catat, lalu kamu kerjakanlah soal-soal yang Miss berikan. Nah, jadi kamu harus buat catatannya dulu ya anak-anak.
Tidak boleh hanya tugasnya saja, harus dicatat, catatan dan tugas soal-soal yang Miss berikan. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa semuanya.